Bosku, kebayang gak sih di tengah panas teriknya kota Bekasi ada tempat seadem dan serimbun ini? Wah, nyempil dan cakep begini. Ini mah fix hidden gem yang layak disambang ini. Padahal tempat asyik seluas 2 hektar ini lokasinya tuh nyelip di tengah pemukiman warga loh. Tapi ciamik banget buat segala event. Mulai ngumpul bareng keluarga dan teman, sekedar nyantai dan dengerin live music, sampai bikin acara meeting kantor, arisan, ulang tahun, tunangan, sampai pernikahan sekalipun. Pilihan menunya banyak dan harganya seru, mulai dari 20 ribuan aja. Yipi, dompet aman dong pasti. Apalagi kalau lihat omsetnya yang nyampe puluhan juta. Halo bos, mau tahu seberapa besar cuan dari bisnis cafe and resto ini? Ikutin terus di Cuan Bos. Tapi kenapa sih tempat ini namanya Kebun Mertua? Apa karena ini hadiah dari mertua idaman para menantu sedunia? Ternyata di tempat yang dulunya adalah kebun rambutan ini, semua resepnya dikulik oleh mama mertua sang owner yang jago masak. Oh iya, si pohon rambutan juga masih banyak di sini. Kebayangkan kalau kita melipir pas lagi musim rambutan, bakal seru banget. Ini dulu awalnya adalah kebun rambutan. Lalu di sini yang menjalankan adalah saya dan istri saya, karena kita dari backgroundnya dari dua suku yang berbeda, jadi dari NTT sama Jawa, ya udah kita gabungin konsep itu jadinya kebun mertua. Karena masakan-masakan di sini asalnya dari keluarga istri, jadi ya anggapannya mertua lah. Mas Dio emang jeli banget sih terawangan bisnisnya bos. Pria 35 tahun ini jago memperhitungkan langkah bisnis yang konsepnya cakep dan gak ngawur asal jalan aja. Mas Dio juga paham banget, warga plus 62 tuh hobi banget kulineran dan foto-foto. Makanya tempat yang desainnya kekinian ini punya banyak fans setia. Nah, sebelum jadi kafe, Mas Dio tuh merintis bisnisnya dari usaha budidaya ikan dan sayuran hidroponik loh. Sekarang juga masih ada, dan hasil kebunnya dipakai buat masak di kafe ini. Tapi kalau cuma ngandelin kebun dan kolam ikan, ternyata hasilnya nggak nendang. Jadilah manuver dilakukan dan mulai gaspol di bidang kulineran dan lifestyle. Hasilnya oke punya. Untuk pertama kali saya mengekspansi lahan di sini, pertama kali adalah budidaya ikan lele. Mulai usaha budidaya ikan lele itu dari tahun 2019. Nah, setelah itu kita melihat up and down-nya bisnis saya. Untuk kedepannya kita berpikir untuk ekspansi ke kafe. Jadi untuk sekarang untuk usaha ikannya stop, tetap masih ada, cuman untuk stok pemasok ke kafe, tidak untuk dijual keluar. Udah deh, kurang apa lagi coba? Tempatnya asyik, makanannya enak, bahannya organik dan berkualitas, plus udah pasti halal. Perfecto banget kan? Gak heran, kalau selebriti kayak Acha Septriasa aja demen banget dolan kemari. Plus pulangnya masih bontot pula. Hihi, saking PW dan jatuh cintanya sama masakan di sini ya Mbak Acha. Jangan lupa mampir sini. Gimana gak jatuh cinta coba? Kalau menu primadonanya kayak begini. Nasi mangkok dengan isian sei alias daging asap khas kampung halaman sang owner yang disajikan dengan tumisan daun singkong. Jos! Terus ini juga hits banget, rahang tuna bumbu kuning yang kaya bumbu dan rempah bos. Sop ikan nilainya juga jangan sampai lupa icip, endul parah dan gak amis sama sekali. Jadi galau kan, mau nyikat yang mana duluan? Hihi. Makanan yang saya andalkan di sini adalah makanan khas daerah, khususnya daerah NTT. Karena memang istri saya asli orang sana, jadi kita punya cita rasa yang benar-benar khas sana asli. Salah satu menunya contohnya itu ada daging sei, jadi daging sapi yang diasap menggunakan kayu khusus, jadi rasanya benar-benar beda. Rasa semua sajiannya jadi makin nikmat karena harganya nggak bikin sport jantung bos. Seporsinya mulai 20 ribuan aja. Girang nggak tuh? Hihi. Terus satu lagi yang bikin makin betah, kebersihannya bos.
Timnya Mas Dio rajin banget bebersih. Jadi semua sudut lokasi ini jadi kinclong dan PW banget buat nongki berlama-lama sambil menghirup udara segar. Wah, kelihatannya sih bisnis lancar jaya ya Mas Dio. Spill dong, berapa nih omset per bulannya? Omsetnya per bulan ya, rata-rata mungkin di angka 30 sampai 50 sih. Buat sebuah usaha yang dirintis saat pandemi melanda, ini sih keren parah. Di saat yang lain pada gulung tikar, ini malah moncer. Nah, tempat outdoor yang luas begini emang banyak dicari buat healing waktu pandemi karena lebih aman prokes kan? Ini nih bos, kalau jeli endus peluang terus digarap dengan serius, tim marketingnya juga rajin banget bikin konten promo yang ciamik di sosmed. Dan inovasi menunya nggak berhenti dilakukan. Hasilnya, bisnis pun ngembang deh. Gimana bos? Udah kepikir mau rintis bisnis kayak Mas Dio? Nih, doi ada pesan penting buat bos-bos semua. Up and down-nya sebuah bisnis itu adalah hal yang lumrah. Tapi yang terpenting, saya punya 3 tips untuk kalian. Yang pertama, kerja keras dan disiplin. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Dan yang ketiga, selalu bersyukur. Tetapi yang terpenting adalah selalu cuan bos.